Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Masya Allah, semoga duduk yang sebentar ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang sangat besar. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam sehari itu beliau beristighfar wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, itu sebanyak lebih dari 70 kali beliau beristighfar. Maka hadis kali ini adalah hadis tentang bahwa Allah itu membentangkan rahmatnya untuk orang yang beristighfar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala yabsutu, membentangkan, yadahu, tangannya, billaili, pada malam hari, liyatuba musi'an nahari, ya, agar orang yang berbuat dosa pada siang hari itu liyatuba, untuk bertaubat. Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari itu bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, wa yabsutu, dan membentangkan yadahu, tangannya, bin nahari, pada siang hari, liyatuba musi'al laili, agar orang-orang itu bertaubat pada malam hari, ya, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang-orang itu bertaubat pada malam harinya. Hatta tatlu asyamsu, sehingga sampai matahari itu terbit, min maghribiha, dari arah barat, ya, sampai matahari itu terbit dari arah barat, artinya ya sampai hari kiamat, seperti itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat sekilas, seolah-olah hadis ini mengatakan bahwa Allah menerima taubat. Allah menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubat, bahwasanya Allah itu menerima taubat. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hadis, yang di dalam lafal itu, ya, lebih dari itu, gitu. Allah tidak mengatakan Allah yaqbalu taubat. Tidak mengatakan dalam hadis itu bahwa Allah yaqbal taubah, tetapi dengan kata lain memilih lafal yang dalam bahasa Arab itu mungkin ijaznya, majaznya, atau memilih pemilihan katanya itu bagus. Bahwasanya Allah, innallaha yabsutu yadah, yaitu membentangkan tangannya. Ya, ini sangat menyentuh hati. Seakan-akan tidak hanya menunggu hambanya pulang, ya tubuh itu kembali, ya. Tidak hanya menunggu hambanya pulang, tetapi Allah membuka jalan agar hambanya itu pulang. Yabsutu yadah. Kalau ada orang yang bersalah misalnya, biasanya kita berkata, biarkan saja, nanti kalau dia mau minta maaf, baru saya fikirkan atau baru saya maafkan. Tetapi Allah tidak begitu. Allah membentangkan rahmatnya, Allah membukakan pintunya, Allah memberikan kesempatan. Siang berdosa, malam masih diberikan waktu untuk dia pulang, masih diberi peluang. Malam berdosa, siang masih diberi peluang. Nah, kalau mungkin kantor itu ada jam tutup dan jam bukanya, tapi kalau Allah
ya selalu membuka jalan untuk kita melakukan taubat selama nyawa belum sampai tenggorokan, ya, sebelum sampai matahari itu terbit dari barat, ya, pintu taubat Allah itu selalu dibuka. Dan lagi-lagi Allah menggunakan Rasulullah menggunakan kata inna artinya sesungguhnya, itu adalah sebuah taukid atau penguat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadah, membentangkan tangannya. Artinya bahwa jangan ragu kepada rahmat Allah, jangan ragu, karena Allah itu yabsutu yadah. Nah, yang membuat ragu itu adalah sebenarnya adalah setan. Ya, setan membuat ragu. Mungkin dosaku terlalu banyak, saya sudah terlalu jauh misalnya, atau saya sudah bertaubat tetapi lagi-lagi jatuh. Nah, itulah yang membuat ragu dan kegelisahan seperti itu, kegelisahan dari setan yang meniupkan kepada otak manusia itu, lalu dijawab dengan Rasulullah menjawabnya innallaha, jangan sekali-kali ragu. Ini adalah bentuk daripada taukid, bentuk dari penguat, ya, penguat itu. Masyiral hadirin rahimakumullah, yabsut yadah. Maka di situ ada kata bahwasanya Allah itu, ya, membentangkan tangannya. Kalau dari akidah, orang akidah mengatakan bahwa kita harus mengimani yang ada itu. Ahlussunnah juga seperti itu. Kita mengimani bahwa Allah itu memiliki yad, memiliki tangan. Tetapi tangannya kita tidak usah berpikir bagaimana tangannya, apakah seperti makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya tangannya Allah, atau bahwasanya Allah itu tidak menyerupai, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, bagaimana tangannya Allah? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas adalah tidak ada makhluk pun yang serupa dengan tangannya. Tidak ada satu pun yang serupa dengan sifat-sifat Allah atau zatnya Allah. Maka ketika disebut tangan Allah, kita tidak bisa membayangkan, tidak boleh membayangkan seperti tangannya manusia, tidak. Kita imani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama menjelaskan dengan tafwid namanya. Tafwid itu adalah menyerahkan hakikat maknanya itu kepada Allah. Ya, menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah, ya hanya Allah yang tahu. Ya, karena ini menunjukkan bahwa ulama menjelaskan yang seperti itu untuk menunjukkan luasnya penerimaan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau taubatnya itu benar, kalau kita itu bertaubat dengan benar, maka di dalam Al-Quran disebutkan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Jika taubat itu diterima, ya, maka Allah akan, ya, menggantinya dosa tersebut. Ketika sudah diterima, maka akan digantinya dengan kebaikan sesuai dengan ayat yang telah tadi saya sampaikan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Begitu juga kepada kalimat billaili liyatuba musi'an nahar, pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Kebalikannya juga bin nahari liyatuba musi'an lail, pada siang hari agar bertaubat orang itu yang berbuat dosa di malam hari. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi kesempatan itu terus menerus. Kalau siang tadi mata kita salah melihat, malam kita diberikan waktu untuk istighfar. Kalau siang tadi lisan kita menyakiti orang misalnya, maka malam diberikan waktu untuk istighfar. Kalau malam tadi kita lalai, pagi ini kita istighfar. Kalau malam tadi kita bermaksiat, siang ini kita jangan lupa, ya, untuk beristighfar, dan juga jangan putus asa.
Jangan putus asa, segera kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu memiliki dua cara untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah sebelum dosa, sebelum melakukan dosa, maka setan itu mengatakan seperti ini. Ya, mungkin tidak apa-apa ya, sekali saja. Ya. Atau mungkin masih muda. Atau mungkin Allah itu Maha Pengampun, nanti kamu akan diampuni. Ya. Lalu nanti saja taubatnya dan sebagainya. Akhirnya manusia itu terjerumus dengan rayu setan itu. Ya sudahlah, Allah Maha Pengampun, nanti kan juga diampuni. Ya. Akhirnya dia melakukan dosa itu. Nah, setelah dosa itu dilakukan, setan datang lagi dengan wajah yang keduanya, wajah yang berbeda tentunya. Dia akan mengatakan, meniupkan kepada kita, sudah percuma kau taubat, ya. Karena kamu itu sudah sangat kotor sekali. Allah tidak akan menerima taubatmu masalah. Allah tidak akan menerima taubatmu karena kau sungguh sangat kotor. Ya. Sudah terlalu sering misalnya kamu mengulang dari dosa ini ke dosa ini, sehingga kita itu ya merasa putus asa. Nah, maka jawabannya adalah di hadis tersebut bahwa Allah itu yabsutu yadah. Allah selalu akan membentangkan tangannya untuk menerima taubat kita. Nah, inilah bagaimana setan itu liciknya ketika dia meminta atau meniupkan untuk orang itu melakukan dosa, lalu setelah dosa dia dibikin putus asa. Padahal mestinya tidak seperti itu. Masyiral hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu maka mari kita selalu bertaubat di dalam kehidupan kita. Kemarin sudah saya katakan bahwa orang yang melakukan taubat itu adalah orang yang akhwaf, yaitu orang yang takut kepada Allah, banyak takutnya. Maka ulama-ulama atau nabi-nabi terdahulu itu justru banyak melakukan taubat. Ya. Seperti dikatakan pada istighfarnya Nabi Adam, ya, yang masyhur di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami itu terlalu zalim kepada diri kami. Zalamna anfusana, kami terlalu zalim. Nah, itu kan juga taubat. Mereka memiliki selalu untuk bertaubat, untuk beristighfar. Lalu misalnya Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk masuk Islam, untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan istaghfiru rabbakum, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ketika kaumnya itu tidak mau ya, durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh. Lalu misalnya Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabb, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Ya, jadi nabi-nabi terdahulu itu memiliki amalan yaitu istighfar. Dan juga Nabi Muhammad SAW, beliau justru lebih lagi, yaitu beristighfar 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, bahwasannya istighfar itu memiliki banyak faedah. Yang diantaranya adalah yang membersihkan dosa. Wa may ya'mal su'an aw yudhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima, yaitu akan membersihkan dosa. Yang kedua adalah membuka pintu rizki. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Lalu di dalam hadis di dalam Al-Qur'an dijelaskan yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat kepada kalian dengan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Jadi kalau kita bertaubat dengan cara beristighfar, maka Allah akan
memberikan kita, membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin belum terbuka tersebut. Di akhirnya hadis ini ditutup dengan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ini tanda kiamat, artinya Allah membuka pintunya sampai tanda kiamat itu ada. Ketika tanda kiamat itu ada, maka tertutuplah semua pintu taubat yang diberikan kepada kita semua. Masyarul hadirin, itu mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita selalu beristighfar kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah dan kembali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.